Nah, soal yang pertama, di sini Wawan memiliki sejumlah balok kayu identik, dia berukuran 4 kali 4 kali 4 cm nih. Yang akan disusun membentuk miniatur piramida. Pada setiap tingkat miniatur piramida, balok kayu disusun dengan banyak baris dan banyak kolom yang sama. Jadi, misalnya barisnya 3, kolomnya juga 3 gitu. Jadi total si baloknya atau si kubusnya itu ada 9. Nah, pada tingkat paling atas, yang merupakan tingkat ke N, itu selalu disusun satu balok kayu. Nah, ini susunan balok kayu pada dua tingkat teratas. Nah, di sini kita harus ngecek pernyataan-pernyataannya, mana yang benar, mana yang salah. Jadi teh gini ya, kasusnya mah tingkat satu teh paling atas gitu. Ya, nah ini tingkat satu. Saya tulis tingkat ya. Ini tingkat ke... Ini banyak balok kayunya ya. Yang pertama ini tingkat. Kalau tingkat ke satu, berarti si banyak baloknya tuh ada 1 kali 1 kan, 1 kuadrat ya. Tingkat kedua, ini telah loncat. Itu langsung lihat dari gambarnya ya, itu teh 3 kali 3. 9 gitu ya. Tingkat ketiga, ini dari atas ya. Ini dari atas. Saya kasih notes, ini dari atas. Tingkat ketiga berarti ini 4, sorry. Berarti nambah lagi. Nggak akan bisa 4 kali 4 ya. Ini berarti berapa nih? 5 kali 5 dong. Ya kan, 1, 3 kudu bilangan ganjil. Kalau nggak nanti si baloknya nggak akan bisa disusun kayak piramida gitu. Ini 25. Ngerti nggak? Jadi kalau mau piramida kan, misalnya ya, ini satu nih. Ini permukaan depannya aja. Ya terus udah gitu di bawahnya kita kudu susun 3 tingkat gitu. Ini kayak gini. Harus saya gambar ya. Ini 3 tingkat. Kalau nggak akan jadi, kalau 4 dia nggak akan jadi piramida. Nah, ini 3 kan. Nah, supaya jadi piramida berarti di sini ini tuh kudu 5 biji gitu si baloknya. Tuh baru bisa jadi piramida. Kalau 4 mah nggak akan bisa jadi piramida nanti ya. Jadi kudu bilangan ganjil. Nah, ini harus ngeh nih, yang ini. Ya. Berarti tingkat keempat berapa nih? Kudu 7 kali 7. Ya. Ini tuh 7 kali 7, 49. Tingkat kelima, 9 kali 9 ya, bilangan ganjil aja pokoknya mah. Ini 81. Tingkat ke-6, berarti 11 kali 11. 121. Ya udah, ini mah benar ya. Ini pernyataan 1 benar ya. Berarti banyak balok kayu pada tingkat ke-1 ya. Tingkat ke-1-nya itu tingkat paling atas. Tingkat ke-1 dari bawah itu sama dengan tingkat ke-6 dari atas. Nah, ini kan itu teh tingkat ke N, berarti tingkat 1 dari atas, tingkat 1 dari bawah. Kan ngitungnya dari bawah tuh. Dia mintanya gini nih, si soal ini. Pada tingkat paling atas, yang merupakan tingkat ke N, ya kan? Berarti tingkat ke 1 dari atas, ini teh sama dengan tingkat ke-6 dari bawah. Tingkat ke-6 dari bawah. Nah, si soal minta itu teh miniatur piramida 6 tingkat. Iya kan? Berarti dia minta yang diukur dari bawah. Dari bawah ya totalin aja nih. Berarti ya ini sama dengan 121, cocok ya. Ini dari atas gitu ya. Yang kedua, tar ya. Ini yang pertama berarti ini benar nih. Statusnya benar. Jika Wawan membuat miniatur piramida 5 tingkat, maka jumlah balok pada tingkat ketiga dan keempat itu
adalah 74 buah. Ya, pada tingkat ketiga sama tingkat keempat. Nah, ini teh berarti tingkat ketiga sama tingkat keempatnya teh dari bawah gitu ya. Nih. Jadi bagian bawahnya, ini saya tulis dulu, ini bagian bawah nih. Biar ngeh gitu. Bagian bawahnya ini kan ada 5 tingkat nih. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini teh 81. Terus, iya dong, pasti 81 ya. Karena ini kan tingkat kelima kita udah ngitung. Terus ini 49. Terus ini 25. Terus ini 16. 25. Sorry. Kok 16 lagi? 9 ya. Nggak ada 16 di sini ya. Terus 1 ya. Nah, ini teh berarti tingkat pertama kan. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Nah, jumlah pada tingkat ketiga dan tingkat keempat itu ada 74 buah. Jadi berapa nih? Jumlahnya. Tingkat ketiga ini teh 49. Terus tingkat ketiga ya. Sorry. Tingkat ketiga dari bawah ya, Tang. Dari bawah tuh bukan ini nih. Ini nih 25. Terus ini 9 gitu. Jadi 25 tambah 9 harusnya. Ini sama dengan 34. Salah nih ya. Enggak benar, ini masalah. Yang ketiga, banyak balok kayu pada tingkat ke-1 yang dibutuhkan Wawan untuk membutuhkan piramida N. N tingkat adalah N2N kurang 1 buah. Ya masukin aja nih kalau misalnya N-nya kita pilih 3 gitu ya. N-nya pilih 3. Berarti tingkat ketiga ya, ini dari bawah kan. Jadi si soalnya mau kita tuh kayak gini. Dari bawah. Berarti kalau misalnya benar, nanti si hasilnya teh harus 25 gitu. Coba cocokin aja. 2 kali 3 kurang 1 kuadrat, ini 25. Nah, ini benar tuh. Udah bilangan ganjil dikuadratin kan. Mau masukin cobain tingkat kelima gitu ya misalnya. 2 kali 5. Ya, untuk N tingkat 5 tingkat maksudnya, sorry. Ini kan piramida N tingkat ya, piramida 5 tingkat. Berarti 2 kali 5 kurang 1 kuadrat, 10 kurang 1, 9 dikuadratin, ini 81, ini benar juga nih. Ya. Ini sesuai dengan pola yang ini, yang tingkat paling bawah nih. Ya. Ini kalau 5 tingkat. Tuh, sama jumlah-jumlahnya nih ya. Ikutin yang ini. Cocok kan? Yang ditanya banyak balok pada tingkat ke-1 nih. Tingkat ke-1 teh berarti yang paling dasar, yang ini yang dia mau. Tuh, ini tingkat ke-1 tuh. Set, nih yang saya kasih hijau. Berarti itu benar salah? Benar ya? Udah, ini jawabannya berarti benar. Terus lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini saya copy aja ya gambar ini, kayaknya berguna banget. Karena dia mintanya kan dari bawah lagi. Jika Wawan ingin membuat miniatur piramida 3 tingkat, total volume balok kayu yang dibutuhkan berapa? Ini kayak gini nih. Kebetulan ini mah gambarnya udah saya bikin. Tuh, lihat ini gambar aslinya ya. Tampak depannya gitu. 3 tingkat kan. Nah, berarti total volume balok kayunya berapa? Satu biji gini aja. Satu biji gini berapa nih? 4 kali 4 kali 4. Satu biji gini itu 64 kan? Kali. Nah, jadi ada berapa biji? Totalnya nih. Kalau 3 tingkat ya, ini tampak depan doang. Berarti kali 3 tingkat, ini tambahin semua nih. 3 tingkatnya nanti, ini tingkat paling bawah teh kan
5 jadi 25 balok. Terus ini 9. Ini 1. Nah, ini tambahin total yang dibutuhinnya berapa. Kan ini cuma tampak depannya doang. Ya kan? Ke belakang tuh dia ngisi gitu. Jadi, berapa nih ya? 35 ya. 64 kali 35. Ya, 64 kali 35 mah di sini 2000, sekitar 2000-an ya. Udah pasti jawabannya benar, ini yang B aja. Nanti cek sendiri ya. Kenapa? Karena 64 kali 40 aja kan sekitar 2400-an. Ini 35 kurang dari itu pasti. Terus ini gambar ini nanti saya kopas lagi aja. Nah, jika Wawan memiliki 480 buah balok dan ia membuat miniatur piramida dengan tingkat maksimal, maka sisa balok kayu yang tidak terpakai berapa? Ya, berarti gini aja tuh kalau kayak. Coba ya. Ini tuh tingkatnya kayak gini ya. Tapi ini mah dari bawah rada susah ya ngitungnya. Kalau dari bawah kita hitung aja dari atas gitu. Sampai jumlahnya dekat sama 480. Jadi gini deh, biar gampang ya. Ini dari atas aja. Ini tingkat 1. Ya, tingkat 1 teh berarti 1 kan. Tingkat kedua 9. Tingkat ketiga, bentar. Ya, ini saya hapus dulu, ratain deh. Tingkat ketiga teh berarti 25. Biarin aja ini tingkatnya saya hapusin deh. Ini 25 tambah 9 tambah 1, 25 tambah 10, 35 kan. Terus tambah lagi di sini 49. Berarti 84 nih segini teh. Nah, ini tambah lagi bagian bawahnya. Bagian bawahnya itu kan 1, 3, 5, 7, 9, ini 81 tuh. Jadi berapa tadi? 84, segini kan 84. 10, 35, 84 tambah 81, 165 tuh ya. Berarti tambah lagi di sini 11 tadi. 11 itu berarti 121. Ya. Tadi segini, bentar ya, segini teh tadi 165. 165 tambah 121. 286. Nah, berarti satu tingkat lagi lah kurang lebih mah. Hitung aja udah pendek, ini mah manual biar gampang nggak banyak pakai rumus-rumus yang aneh-aneh ya. Ini kan 286. Berarti tingkat berikutnya ini teh 1 kuadrat, 3 kuadrat, 5 kuadrat, 7 kuadrat, 9 kuadrat, 11 kuadrat, ini kudu 13 kuadrat. 169 ya. Jadi 289 ditambah 169 berapa nih? 286. 286 tambah 189. Ya, totalin jadi 455 ya. 455. Ini kalau kita tambahin tuh kan berarti ini 455. Jadi 169 nanti tambah 286. Ini hapus aja yang ini. 455 tuh segitu. Nah. Ini segini totalnya tuh 455 nih, saya gambar ulang. Si garisnya. Jadi tambahin semua maksud saya. Nah, segini tuh tambahin semua. Nah, kalau ditambah kan 455 ya. Kalau ditambah lagi 15 kuadrat udah gede pisan, udah banyak pisan, nggak mungkin bisa gitu. 455, berarti sih yang ditanya sisa balok kayu yang tidak terpakai. Ya udah 480 aja kurangin 455 gitu ya. Berapa nih? 25 buah ya. Ada nggak jawabannya? Ini yang A ya. Nah, soal yang keempat, jika Wawan ingin mengecat permukaan
miniatur piramida ya, 3 tingkat yang telah dibuatnya, luas permukaan yang harus dicat berapa? Oh, berarti gini nih gambar tadi saya copy ya. Nah, ini lihat gerak, ini penampang yang harus dicat lah gambar kasarnya. Berarti kan kalau misalnya tampak depannya mah ya, ini kan kayak gini ya. Cuma nanti yang bagian atasnya agak mundur sedikit. Berarti kita cat dulu bagian samping. Ya, samping-sampingnya sisinya ada berapa tuh? Ada berapa biji tuh yang bagian samping-sampingnya kan ada 4 sisi ya. 4 sisi. Berarti buat sisi yang 5 biji dulu aja. Yang bagian paling bawah nih. Ada berapa biji tuh? Jadi 4 kali 5 kan. Ini totalnya 4 sisi nih pasti. 4. Ini gini ya saya tulisnya 4 dikali 5. Terus bagian tingkat atasnya kan 3. Bagian yang atasnya 1 kan. Jadi itu tuh sisi-sisinya doang. Ya, sisi itu berarti yang pinggir-pinggirnya. Ya, ini bagian samping. Ya, 4 sisi. Terus bagian atas. Bagian atasnya ada 1. 1 atas ya. Atasnya yang mana sih? Yang ini nih, permukaan balok yang permukaan si kubus yang ini yang paling atas. Ini cuma rada mundur ya gambarnya, saya gambar di sini deh. Nah, yang bagian atas ini kan ada tuh. Ya, atasnya cuma 1 biji. Kalau kubus yang ukurannya 1. Ya kan? Jadi bagian atas ini berarti 1 ditambah yang ini berapa nih? Yang ukurannya 3 kali 3 yang belum ke warna aja saya tandain ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1 tambah 8. Nah, ini 1 kan. Terus yang itu ketutup nih, yang ukuran 3 kali 3 nih. Biar kebayang aja saya gambarin. 3 kali 3 berarti sisanya yang belum ke warna yang ini. Ya enggak? Tuh. Dijumlahin semua sama kayak kita ngitung satu sisi bagian itu, bagian alas atau bagian bawahnya si tumpukan kubus itu nih saya mau warnain dulu ya. Nah, terus bagian ini tuh kayak diwarnain gini kan. Jadi sama aja kayak satu sisi gitu, kebayang kan? Ini mah buat ngebayanginnya aja supaya gampang ya. Jadi itu bagian atas itu sama aja kayak 1 ukuran 5 kali 5 tuh, ya. Ini nggak usah ditambahin tuh, 1 tambah 8 tambah berapa nanti susah. Malah ada yang kurang. Berarti di sini langsung aja ya. Ini teh 5 kali 5. Ya kan? Terus bagian bawahnya berapa tuh? Bagian bawahnya 1 bagian bawah. Bawahnya juga sama kan dicat. Ini 5 kali 5 juga. Nah, jadi ini jumlah permukaan yang dicatnya kita tambahin ini 25. Ini 25. Yang ini berapa nih? 5 tambah 3 tambah 1, 8 tambah 1, 9 kali 4, 36 ya. Ini teh kalau ukurannya 1 kali 1. Masing-masing kan ukurannya 4 kali 4. Tambahin aja semua nih. 36 tambah 50 itu 86 ya. 86 dikali luas permukaan yang dicat ya kan. Kalau yang ini 4. Yang ini 4 ya 4 kali 4 kan ya. Jadi 84 dikali 4 kali 4. Nah, lihatnya gini nih. 4 kali 4 kan 16. Buntutnya 6 kan. Ini juga buntutnya 6. Cari yang buntutnya 6. Ya udah, pasti 1376 jawabannya gitu. Sentimeter persegi. Ini jawaban yang tepat di sini yang C ya. Nah, sekarang teks yang kedua buat soal nomor 5 sampai 8. Ceritanya gini. Sebuah food court ini menyajikan 10 macam varian gelato yang dapat dipilih pembeli ya. Food court ini memberikan 3 jenis promo untuk pembelian satu paket yang berisi 4 varian gelato. Berarti satu paketnya di sini ya. Satu paket tuh ada 4 rasa gitu.
Ya, ada 3 promo di situ. Satu paket ini ada 4 rasa. 4 varian kan? 4 rasa aja ya saya tulisnya ya. Dengan rincian masing-masing promo sebagai berikut. Terdapat 3 varian gelato yang harus dipilih pada setiap pembelian menggunakan promo 1. Ya, ini 3 varian gelato yang harus dipilih. Terus ini 2 varian gelato yang tidak bisa dipilih. Itu teh sama aja kayak bisa milih 2 ini kalau pakai promo 2. Terus terdapat 2 varian gelato yang harus selalu dipilih. Dan 1 varian gelato yang tidak bisa dipilih pada setiap pembelian menggunakan promo 3. Ya. Jadi yang promo 1 mah di sini bisa milih 3, satu lagi nggak bisa milih gitu ya. Pertanyaannya di sini Anggun adalah pengunjung food court yang ingin menggunakan promo 1 dalam pembelian. Berapa banyak cara pemilihan varian gelato yang dapat dilakukan Anggun? Ya udah kan di sini ada 10 macam varian tuh ya. Ada 10 rasa lah, saya tulis 10 rasa. Nah, dia mau beli menggunakan promo 1. Betul nggak? Nah, ketentuannya di sini terdapat 3 varian gelato yang harus dipilih. Ya berarti ada 3 varian gelato yang udah ditentuin. Jadi ini 3 ditentuin. Ya. 3 ditentuin. Ya kan? Terus kalau dia berisi 4 rasa, satu lagi berarti 1 rasa lagi. Oh, dia bisa milih bebas nih. 1 lagi bebas. 3 ditentuin, 1 bebas. Ya udah, di sini banyak caranya gimana? Dia kan harus milih tuh dia harus milih 3 karena dia udah ditentuin. Terus udah gitu dia bisa bebas pilih yang mana aja dari 7 rasa kan? Karena sisa yang harus dia pilih, sisa rasanya selain yang ditentuin itu teh ada 7. Ya, jadi sisa yang harus dipilih supaya pas jadi 4. 3 ini mah udah nggak bisa diapa-apain lagi. Pokoknya misalnya rasa strawberry, coklat, sama kacang gitu. Ya udah itu harus dia pilih gitu. Satu lagi dia mau pilih rasa matcha, rasa kopi, macam-macam ya. Jadi sisa yang harus dipilihnya ya udah di sini mah 7 biji itu. Kan ini milihnya 1 kan 7C1. Ini sama dengan 7. Jadi buat soal nomor 5 ini jawabannya yang D ya. Soal nomor 6. Nah, harga jual satu paket promo 2, itu tuh 50.000. Jika food court berhasil menjual paket promo 2 sebanyak mungkin, dan tidak ada varian gelato yang sama persis dari setiap pembeli, ya, maka pendapatan maksimumnya berapa? Nah, aturannya ya, lihat. Ini kalau promo 2 tuh terdapat 2 varian gelato yang tidak bisa dipilih. Ya kan? Nah, ini tuh ada 10 rasa. Ini ceritanya tuh 10 rasa. Jadi, 2 rasa tuh nggak boleh dipilih gitu. Ya. Ini 2 rasa tidak boleh dipilih. Jadi si pembeli mah bebas milih dari 8, bebas milih 4 ya, milih 4 dari 8 rasa gitu ya. 2 rasa ini tidak boleh dipilih. Nggak maksudnya. 10 rasa, 2 rasa tidak boleh dipilih. Jadi pilihannya di sini ada 8 gitu. Sisanya kan 8 rasa lagi. Ya kan? Jadi total pilihan dia ada 8 rasa. Dari 8 dia milih 4. Dari 8 milih 4, ya udah di sini 8C4 kan. Terus katanya tidak ada pilihan varian gelato yang sama persis dari setiap pembeli. Ya kombinasi ya kalau kayak gini mah, pasti kombinasi kan, urutannya nggak diperhatikan. Dari 8 dia milih 4, jadi 8 faktorial. Ini teh 8 kali 7 kali 6 kali
5 kali 4 faktorial. Kita hitung dulu ya, banyak caranya ya. Ini 4 faktorial. Terus 4 kali 6 ya, karena 4 faktorialnya 2 kali. Coret-coret. Terus ini 12 ya. Ini bisa dicoret nih. Ini tuh jadi 2. 6 sama 6 juga ini bisa dibuang. 2 kali 7 itu 14. 14 kali 5 ini tuh ada 70 paket gelato berarti. Kalau beda-beda rasanya semua 70 paket. Ya, 70 paket. Terus pendapatan maksimumnya berapa? Kita kudu lihat dari harga jual. Kalau harga jualnya satunya goban gitu ya, berarti pendapatan maksimum ini tuh 70 kali 50.000. Ya 3,5 kojut ya. Ada nggak jawabannya? 3,5 juta. Yang E ya. Nah ini yang ke-7 sekarang. Anggi adalah calon pembeli gelato, namun tidak akan memilih gelato varian matcha ya. Tidak memilih. Jika Anggi akan membeli dengan promo 3 dan varian matcha tidak termasuk dalam kategori syarat promo 3 ya, jadi matcha tidak termasuk. Maka banyak cara pemilihan varian gelatonya yang dapat dilakukan oleh Anggi itu ada berapa? Oke, coba ya di sini. Dia nggak mau milih gelato matcha menggunakan promo 3. Promo 3 itu terdapat 2 varian gelato yang harus selalu dipilih. Dan 1 varian gelato yang tidak bisa dipilih. Jadi kan ada 10 rasa. Ya, ini ketentuannya teh di sini. 2 varian gelato, 2 harus selalu dipilih. 1 nggak bisa dipilih gitu ya. Tuh kan. Terus matcha tidak termasuk dalam kategori syarat promo 3 gitu ya. Nah jadi kan si Angginya tuh nggak mau matcha katanya. Berarti matcha juga ya dilarang gitu ya. Nggak boleh. Ntar ya ini bahasanya nih. 2 varian gelato yang harus selalu dipilih. 1 varian gelato yang tidak bisa dipilih. Ya. Berarti di sini total yang nggak bisa dipilihnya berapa nih? 1 teh tidak bisa dipilih kan? Ini kita cari dulu yang tidak bisa dipilih ya. Berarti yang tidak bisa dipilih teh 1 ya. 1 teh syarat promo nih. 1 tidak bisa dipilih. Terus apa lagi ya? Namun tidak akan memilih gelato varian matcha. Ya kan? Ditambah karena dia nggak akan milih matcha, berarti tambah 1 gitu ya. Matcha tidak termasuk dalam kategori syarat promo 3. Ya berarti matcha tuh termasuk dalam pilihan yang bisa dia ambil gitu. Tapi dia nggak mau, berarti dia nggak bisa pilih 2 varian ya. Ini 2 varian. Terus yang wajibnya berapa tuh? Yang wajib tuh di sini kan yang harus dipilih 2 ya, 2 varian. Jadi pilihan dia teh sisa 6 dong. Ya enggak? Sisa pilihannya itu teh kan 10 dikurangin, dia nggak bisa milih 1 tambah 1 1 yang ini dari matcha ya. Ya.
Karena kan dia nggak mau beli matcha, tidak akan memilih tuh. Lihat ini kalimat yang ini. Jadi biar ngeh. Satu lagi yang ini dari syarat promo nih. Jadi biar ngeh maksudnya ya. Dari promo. Ini kok variasi, nulisnya variannya harusnya. Varian teh 2 rasa gitu lah maksudnya. Jadi sisa rasa yang bisa dia pilih berapa nih? 10 kurang 2 4 ya. 10 kurang 2 4 lagi. Berapa nih? 6. Ya kan? Wajibnya 2, berarti dia bisa milih 2 lagi. Ya kan, dari 6 milih 2 lagi ya, 6C2 di sini. Ini berapa nih? 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial kali 2 faktorial ya. Coret. Ini 3 kali 5. Nah, berapa tuh? 6C2 ya, ini sama dengan 15 cara gitu. Kebayang ya, ini nggak usah saya gambarin lah, istilah 10 biji. Apa yang namanya 10 biji rasanya yang harus dipilih gitu. Atau gini deh, sekali lagi ya, nggak apa-apa saya gambarin ya, biar nge. Ini kebayangan ini ada 10 rasa. Saya bikin aja 2 3 ini ya. Ada 10 varian rasa nih. 5 ya. Ini biar nge kasusnya. Si promo 3 ya, sekali lagi. Ini supaya visualisasinya aja biar kebayang. 2 varian gelato yang harus selalu dipilih. Nih kalau harus dipilih, saya kasih warna pink nih. Nanti kudu dipilih. 1, 2. Itu kan. Terus gelato matcha katanya dia nggak akan dipilih gelato matcha misalnya warna hijau gitu. Ya nggak? Nah, di sini gelato matcha dia tidak termasuk dalam kategori syarat promo ketiga. Jadi kan istilahnya yang nggak bisa dipilih ini. Sorry, ini harus dipilih nih ya. Ini harus dipilih. Ini harus nih, wajib. Yang nggak bisa dipilih itu cuma 1, misalnya cuma 1 yang nggak bisa dipilih ya, ini doang nggak bisa dipilih gitu ya. Coret, jadi ini hilang. Nah, jadi di kesempatan dia milih berapa nih? Bukan kesempatan, apa namanya? Banyak cara dia buat dia milih. Macam jelas dia nggak mau kan, jadi sisanya teh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nasi kotak-kotak putih ini teh cara dia buat milih rasa-rasa yang lain. Karena maca juga dia nggak mau, cina, ya. Macanya nggak mau. Jadi banyak pilihan dia tuh ya cuma ini doang. Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah dari 6 dia pilih 2 lagi supaya jadi 4 gitu ya. Supaya jadi 4 rasa, karena satu paketnya kan 4 rasa gitu. Nah gitulah ilustrasinya ya, atau visualisasinya. Jadi jawaban yang tepat di sini ya 15 cara. Nah lagi nih. Ya boleh lah, mungkin ini kita copy aja ya. Siapa tahu nanti buat ngejawab soal berikutnya. Nah, Angga adalah penggemar gelato varian hazelnut. Oke. Dan pistachio, tapi tidak suka varian matcha, gitu ya. Ini tidak menyukai varian matcha. Sehingga ia tidak akan pernah membeli varian matcha. Satu hari Angga membeli gelato di food court tanpa menggunakan promo. Jika Angga akan membeli 6 varian gelato dengan minimal 1 ada varian kegemarannya, maka banyak cara pemilihan varian gelato yang dapat dilakukan Angga berapa nih? Nah, berarti kan di sini ya, dia tidak akan pernah membeli varian matcha, kebayang nggak? Dia tanpa promo ya, kalau ada promo ini liar, ini susah. Kebayang, jadi yang matcha dia nggak akan pilih gitu ya. Ini saya hapus. Ini warna-warnanya ya, pilihan dia. Jadi nggak ada syarat yang harus dan syarat yang nggak harus, dia bisa milih. Intinya mah dia nggak akan pernah milih matcha aja. Ya. Nah, dia penggemar gelato varian hazelnut dan pistachio. Maka banyak cara pemilihan varian gelato yang dilakukan Angga. Oke. Di matchanya dibuang, ini tuh sisa 9 pilihan kan. Favoritnya dia
Itu teh cuman hazelnut sama pistachio. Nah, ini favorit dia misalnya. Satu hazelnut, satu pistachio gitu ya. Ya kan? Jadi ada dari 9 rasa. Ini teh 7 favorit, 7 bukan favorit. Bukan favorit. 2 lagi favoritnya dia. Kan minimal ada satu varian kegemarannya dari 6 gelato tuh. Ya, berarti kita hitung aja di sini cara milihnya berapa ya. Ini total cara milih tanpa syarat. Total tanpa syarat ya. Nah, dari 9 ini dia mau pilih 6. Jadi 9 dipilih 6 teh 9C6. Kenapa? Karena dia akan membeli 6 varian gelato. Ya, jadi 9C6 berapa nih? Kita hitung dulu. 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial kali 9 kurang 6 itu 3. Ya, 3 faktorial itu 6. Nah, ini buang nih. Ini 72 12 ya, 12 kali 7 itu 84. Nah, ini 84. Nanti kita kurangin ini yang tanpa favorit sama sekali. Kan minimal ada satu varian kegemarannya ya. Berarti ini kurangin aja irisannya itu. Bukan irisannya apa ya? Si komplemennya. Tanpa favorit sama sekali. Ya kan? Favoritnya itu berarti yang favoritnya ya, kita lihat tanpa favorit sama sekali berarti ada berapa nih? Semuanya bukan favorit kan? Yang bukan favoritnya kan ada 7 di sini. Ya enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kecuali maca dibuang. 1, 2, 3, 4, 5. Bentar, saya hitung ya. 4 tambah 3, 7. Cocok ya. Nah, dari 7 dipilih 6. 7C6. Ya, 7 kan. Nah, nanti udah kurangin. Ya, berarti banyak cara pemilihan yang dapat dilakukan Angga dengan minimal ada satu varian kegemarannya. Jadi, minimal mah ada hazelnut, misal hazelnut sama coklat sama strawberry macam-macam gitu ya. Artinya kalau nggak ada pistasionya gitu. Nah, jadi 84 kita kurangin sama 7. Ini sama dengan 77 cara gitu ya. Jadi jawaban yang tepat buat soal nomor 8 ini yang B ya. Nah, ini sekarang teks ketiga buat soal nomor 9 sampai 12 ya. Nah, sebuah survei katanya dilakukan terhadap beberapa mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika Universitas A mengenai rencana pilihan mata kuliah konsentrasi yang akan diambil, ya. Nah, terdapat 4 mata kuliah konsentrasi dan seorang mahasiswa itu hanya boleh memilih satu di antara 4 mata kuliah tersebut. Nah, ini banyak mahasiswa pemilihnya untuk dibagi berdasarkan gender ya. Nah, terus pengambilan mata kuliah konsentrasi yang sesungguhnya ternyata berbeda dari rencana pada hasil survei. Diketahui bahwa 20% dari seluruh mahasiswa yang disurvei telah mengganti pilihannya. Ya, ini kok panah ya. Nah, coba kita cek di sini. Pada survei tersebut, persentase banyak mahasiswa laki-laki pemilih mata kuliah pengembangan game ya. Ini pengembangan game itu terhadap seluruh mahasiswa laki-laki adalah 30%. Berarti gini aja. Pernyataan satu mah kita ceknya gini. Pemilih pengembangan mata kuliah pengembangan game kan 30 terhadap seluruh mahasiswa laki-laki. Jadi 30 dibagi totalnya ini nih total mah jumlahin semua nih. 50 terus tambah ini totalnya ya, total seluruh mahasiswa laki-laki 30 ditambah 30 60 ditambah 40 100 120 ya. Kali 100%. Ini 25% harusnya ya. Jadi ini salah nih. Pada survei tersebut, persentase banyak mahasiswa pemilih mata kuliah informatika medis terhadap seluruh mahasiswa yang disurvei adalah 15%. Ya, coba
Di sini banyak mahasiswa pemilih mata kuliah informatika medis. Ini saya hapus dulu ya yang sebelah sini. Informatika medis. Berarti ya nggak terbatas pada jenis kelamin ya di sini. Informatika media maksudnya ya. Ternyata 30 terhadap seluruh mahasiswa yang disurvei. 30 dibagi, tadi ini totalnya laki-laki itu kan 120. Yang ini 80 nih. Tambahin aja. Jadi 120 tambah 80 itu kan 200 kali 100%. 30 bagi 2 ini 15%. Ini benar nih. Nah, yang ketiga, banyak mahasiswa yang mengganti pilihannya itu adalah 50 orang. Katanya 20% dari seluruh mahasiswa yang disurvei. 20% ya. 20% dari 200 tuh. Telah mengganti pilihannya. Jadi 20 per 100 dikali 100. Kali 100, sorry. Total semua mahasiswanya. Kali 200. Jadi berapa nih? 40 orang ya. Jadi ini salah. Jadi urutan jawabannya di sini salah, benar, salah gitu ya. Lagi kita cek pernyataan yang soal berikutnya. Nah, berdasarkan tabel survei tersebut, kelompok yang merupakan 25% dari seluruh mahasiswa yang disurvei itu yang mana? Coba seluruh mahasiswa pemilih mata kuliah informatika medis, ini udah dihitungnya tadi 25. Sebentar. Saya memilih ilmu informatika medis, informatika media di sini. Seluruh mahasiswa pemilih mata kuliah informatika media ini kan 30. Coba kita cek dulu ya, ini 30 berarti totalnya kan ini 30 dibagi 200 ya. Yang A. Kali 100%. Ini mah 15%. Tadi kan udah kita hitung asalnya. Jadi ini salah. Terus seluruh mahasiswa pemilih mata kuliah data komputasi. Data komputasi mana nih? Ini ya, 50 ya. Berarti berapa nih? Seluruh mahasiswa pemilih mata kuliah ilmu data komputasi 30 tambah 20 itu 50. Dibagi, ini saya jumlahin lagi ya, sekali lagi bisa salah ngitung. 120 tambah 80, 200 ya. Jadi berapa tuh? Kali 100%. Ini 1/4 kali 100 berarti 25%. Ya enggak? 50 bagi 2, 25. Iya, cocok yang ini. Udah yang lainnya nggak usah dicek ya. Itu aja jawabannya. Berarti nomor 10 itu yang B. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Tadi ya, ini kan kita udah ngitung nih 120. Ini 80 biar nggak usah ngitung ulang ya. Sebanyak 30% dari mahasiswa yang mengganti pilihannya merupakan mahasiswa laki-laki pemilih mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Ya. Jadi yang mengganti pilihan dulu aja. Ini ganti pilihan ya. Laki-laki yang ganti pilihan. Ini kan 20% dari seluruh mahasiswa yang disurvei udah mengganti pilihannya. Berarti 20 per 100 dikali 200. Ini 40 orang ganti pilihan. Ini ganti pilihan GPL itu ya. Ganti pilihan. Terus banyak mahasiswa laki-lakinya 30% ya, 30%. Itu merupakan laki-laki pemilih mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Ya. Berarti kalau rekayasa perangkat lunak di sini ada berapa orang nih laki-lakinya? 40 kan? Nah, 30% dari yang ganti pilihan. Berarti 30 per 100 dari 40.
ini teh ada 12 orang. Gitu ya. Pertanyaannya, banyaknya mahasiswa laki-laki pemilih mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang tidak mengganti pilihan. Ya udah, yang nggak ganti mah tinggal dikurangin aja di sini. Ya berarti tidak ganti. RPL ya, rekayasa perangkat lunak yang tidak ganti. Nah, ini tinggal 40 dikurangi 12, kurangin aja. Jadi 28 orang. Ada nggak jawabannya? Oh, kok nggak ada ya? Oh, itu tuh yang D itu. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, yang nomor 12. Nah, sebanyak 70% mahasiswa yang mengganti pilihannya itu merupakan mahasiswa pemilih mata kuliah ilmu data komputasi ya, ini 70%. Tadi itu yang ganti pilihan kan 20% ya. Ini 120, ini 80. Terus tadi 20% dari seluruh mahasiswa yang disurvei berarti 40 ganti pilihan. Ya kan? Tadi 40 ganti pilihan. Terus udah gitu 70%-nya itu adalah pemilih mata kuliah ilmu data komputasi ya. Ilmu data komputasi berarti di sini teh ada 70 orang kan totalnya. Jadi di sini mahasiswa ilmu data komputasi yang ganti pilihannya berapa tuh? Ini mahasiswa IDK ya, ilmu data komputasi yang ganti pilihan. Ganti pilihan. Ini teh berarti 70% kali 40. Nah, jadi 28 orang kan. Nah, penggantian ini menyebabkan mahasiswa laki-laki pengambil mata kuliah ilmu data komputasi menjadi 2/3 hasil survei. Ya. Nah, jadi laki-lakinya awalnya 30 tuh ya. Laki-lakinya itu terjadi 2/3 dari 30. Oke, jika tidak ada mahasiswa laki-laki yang mengganti pilihannya di mata kuliah ilmu data komputasi, tidak ada laki-laki yang ganti pilihan, maka banyak mahasiswa perempuan pemilih ilmu data komputasi berapa? Ya. Nah, berarti kan laki-laki yang gantinya 2/3 kali 30, sorry. 2/3 kali 30 itu 10. Ya kan? Nah, di sini laki-laki yang ganti itu teh 10 orang. Nah, yang ditanya perempuan yang tetap gitu ya, perempuan yang tetap milih mata kuliah ilmu data komputasi. Jadi perempuan yang ganti dulu ya. Perempuan ganti. Ini tuh jadi berapa tuh perempuan yang ganti? Kan totalnya tuh ada 28 orang nih. Ini yang milih ilmu mata kuliah ilmu data komputasi. Nah, perempuan yang ganti berarti di sini 28 kurang 10. Nah, ini 18 kan. Nah, ini tuh yang ganti ya. Yang ganti pilihannya. Dari 28, 10 laki-laki ganti, 18 perempuan ganti. Nah, si perempuannya ya, yang tetap berapa orang nih? Awalnya 20 orang tuh, awalnya 20 kan, yang belum ganti nih si perempuannya. Lihat kerennya awalnya 20. 18 orang pindah gitu ganti. Jadi perempuan yang ngambil mata kuliah ilmu data komputasi tetap ya awalnya 20 berubah jadi 18-nya keluar pindah. Ya sisa 2 di sini. 2 orang. Di jawaban yang tepat di sini yang A ya. Nah, sekarang teks yang keempat. Ya, ini buat soal nomor 13 sampai 16. Ceritanya gini, sebuah toren air dipasang di atas tower rangka baja dengan ketinggian 12 meter gitu ya. Dari permukaan.
Nah, toren air berbentuk tabung dengan diameter 2 mm ya. Nah, udah gitu tower rangka baja disusun menggunakan beberapa rangka penunjang yang dipasang diagonal dari tiap ujung rangka horizontal. Setiap rangka horizontal di sini ada 4 rangka ya. 1 2 3 4 gitu ya. Rangka horizontalnya di sini ada 4 rangka sama panjang. Terus yang membentuk persegi ya. Dengan jarak setiap rangka horizontal yang berdekatan. Sehingga berdekatan itu sama, sehingga ketinggian tower rangka baja terbagi jadi 3 bagian sama panjang. Katanya setiap rangka horizontal sini ada 4 rangka yang sama panjang membentuk persegi. Dengan jarak setiap rangka horizontal yang berdekatan sama panjang. Oke. Nah, ini ilustrasi toren air dan tower ya. Yang ditanya di sini adalah panjang total atau total panjang rangka horizontal pada tower rangka baja tersebut. Ini berarti kayak trapesium atau trapesium sama kaki, itu bukan persegi ya. Ntar ya, trapesium sama kaki mas saya gambar aja gini ya. Cuman ketinggiannya proporsional gitu ini. 1, 2, 3 nih saya gambar aja gini. Terus diameter bagian atasnya kata toren berbentuk tabung ya. Dengan diameter dan tinggi 2 meter ya. Ini tingginya 2 meter. Nah, ini berarti rangka baja yang horizontalnya mah yang ini nih. Nah, ini 2 meter nih berarti. Ya. Ini 2 meter, terus bagian bawah ini 8 meter gitu. Nah, ini kebagi-baginya sama semua kan. Lihat bro. Segini tuh 4 meter ya. Ini 4 meter. Segini 4 meter. Itu ya. Ya udah aja di sini mah kan karena tingginya ngebagi si torannya jadi 3 bagian sama besar. Ya dia ngecilnya secara linear mah jadi sama. Kurangin aja yang atas kurang bawah, nanti bagi 3 tuh. Buat tahu lebar pengurangan si lebarnya. 8 dikurang 2 gitu ya, selisih lebarnya ya. Selisih lebarnya atau delta lebar gitu, delta L. 8 dikurang 2 6 ya. 6 bagi 3 itu teh 2. Jadi ngurangin 2 meter setiap tingkat gitu. Ya. Berarti kalau itu 8 meter, segini 6 meter. Segini berapa? 4 meter. Tuh kan proporsional juga nguranginnya gitu. Ya. Dibanding mereka sebangunan udah aja gini lebih cepat. Yang ditanya total panjang rangka horizontal. Ini harusnya sentimeter ya, bukan meter ya. Kalau pilihannya dalam puluhan gini. Soalnya kalau dalam meter, ini panjang rangka horizontal ya. Saya tulis aja H gitu. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Jadi berapa nih? Ini tuh satu bagian ya. 6 tambah 6 12 tambah 8 20 ya. Nah, katanya kan setiap rangka horizontal terdiri atas 4 rangka sama panjang, bentuknya persegi. Jadi kalau ini tuh kayak 3 dimensi gitu nih. Ya. Itu teh bagian tampak depannya doang yang kita lihat ya. Bayang nggak? Nah, ini saya ke bawahin dulu ya gambarnya. Jadi kayak ada 4 persegi bertumpuk-tumpuk tuh. Ini saya gambar gini ya. Jadi nanti tinggal kita kaliin 4 aja semua. Nah, ini rangka horizontalnya tuh yang ini kan. Bayang nggak? Ini juga di sini ada nih. Bentuknya persegi. Nah, di sini juga ada tuh. Saya gambar ya.
ini bagian atasnya. Rangka horizontal, yang horizontal teh berarti kita hitungin kayak sama aja kayak kita ngitungin kelilingnya gitu. Bentar ya. Ini saya gambarin aja biar kebayang. Nah, gitu ya. Nah, ini kan satu biji gini mah 20 tuh. Kalau misalnya 4 ya nanti kita kaliin aja 4. Jadi yang ditanya kan total panjang rangka. Ya, totalnya sama dengan 80 meter. Oh iya bener itu meter tuh. Sorry. Ini meter bener kadang. 80 meter. Jadi yang C ya ini jawabannya ya. Ini gambarnya saya copy lagi ya ke bawah. Ini kayaknya butuh nih. Nah, nilai tan alfa berapa sekarang? Tan alfa. Berarti kita lihat tampak depannya aja di sini ya. Nah, ini alfanya di sini. Itu kan tengah-tengah nih. Lihat gerak. Ini tengah-tengah kan. Tuh, ini kayak gini. Berarti kalau saya mau cari tan alfa, karena ini pas di separohnya gitu, tengah-tengah. Berarti jarak ini ke sini berapa? Kalau itu 4, separohnya. Nah, lihat nih segitiga ini nih. Hmm. Ntar, ini alfanya segimana nih ya? Oh, segitu alfanya. Berarti kalau alfanya segitu ya kita ngambilnya jangan dari sini nih. Dari sini dong. Si segitiganya tuh. Ya ini segitiga siku-sikunya ngambil yang ini aja. Jadi kita bentuk segitiga siku-siku biar gampang. Oke, berarti kita harus tahu dulu panjangnya. Kalau yang ini 6, berarti dari titik ini ke bawah tuh yang ini 6 juga nih. Nah, ini saya hapus aja garis merahnya biar nggak pusing ya. Nah, ini segini 6. Jadi supaya jadi 8, ini kan 1. Yang ini 4. Nah, lihat garis segitiga siku-siku itu ya. Ini kalau saya zoom. Nah, yang ini sisi depan sudutnya 4, sisi sampingnya 1. Iya kan? Segitiga yang hijaunya. Nah, yang ditanya nilai tan alfa. Ini udah tan alfanya depan per samping kan? 4 per 1, 4. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang E ya? Oke, ini saya copy lagi aja. Nah, ini saya copy ya. Nah, Yoko akan memanjat tower dan berpijakan pada rangka diagonal. Oke, rangka diagonal ya, ini berarti yang ini horizontalnya saya hapusin biar nggak pusing. Nah, jika Yoko mulai memanjat dari titik A itu di mana sih? Nah, dari sini ya. Ini titik A. Ketika dia sampai di B, ketinggiannya berapa? Dari tanah. Sampai di B. Oh, ini nggak setengahnya ketang ya. Trapesiumnya beda. Kalau trapesiumnya ngecilin belum tentu jadi setengahnya. Maaf, maaf. Yang ini ketika sampai di titik B kan di sini nih. Ya, jadi kita gambar aja ulang nih trapesiumnya. Ini misalnya gini tuh. Ini kan 6. Terus ini diagonal sini ya. Sama aja kayak kita ngitung jarak titik ini dari tanah tuh. Ntar ya.
tuh kalau ngecilin dia belum pas di tengah-tengah. Nah si Jokonya, Yoko ya, Yokonya teh berada pada ketinggian sampai titik B. Nah dihitung dari tanah, aduh ini nggak rata ya. Nah saya ratain dulu. Kan dari titik A ke B katanya berarti dari sini ke atas ke sini. Tinggi ini mah udah tahu 4 meter ya. Nah yang ditanya ini tinggi ini berapa? Nah ini 8 kan. Ya udah aja kalau segitiga yang besar nih ya, yang kuning. Itu mah alasnya 8. Tingginya T gitu misalnya ya. Tingginya T, itu T sebangun sama segitiga yang atasnya. Nah kalau segitiga yang kecil, yang ini, alasnya mah kan 6. Berarti si ketinggiannya ya selisihnya kan. Ketinggiannya berarti itu T, kalau misalnya segitu 4, 4 kurangin T. Ya enggak? Maksud saya T 4 kurang T segini nih. Tuh, ini 4 kurangi T. Ya kan? Jadi bandingin di sini. Si alas sama tingginya segitiga besar, alasnya 8, tingginya T. Yang kecil alasnya 6, tingginya 4 kurang T. Ya kan? T-nya nih kita kali silang aja deh. Bentar, ini bagi 2 dulu 4. Bagi 2 ini 3 ya. Ini berapa nih? 4 kali 14 T 16 dikurangi 4 T sama dengan 3 T. Berarti 16 sama dengan 7 T. Nah, di sini T-nya kita dapat 16 bagi 7 ya. 16 per 7. Ada jawabannya nggak? 16 per 7 T yang C ya. Ini kita copy lagi. Katanya pada saat torrent terisi penuh terjadi kebocoran. Oh, kebocoran mah udah nggak butuh ini ya tuh ya, nggak butuh data ini. Kebocoran mah berarti data yang torrent nih. Torrent kan berbentuk tabung dengan diameter 2 mm. Katanya dia terjadi kebocoran pada bagian bawah sehingga air terbuang 2 liter per menit. Nah, itu teh debitnya ya. Ya kan jadi V per T debitnya teh sama dengan 2 liter per menit. Nah, awalnya dia terisi penuh air, kebayang nggak sih torrentnya ya? Ini saya gambarnya. Itu teh diameternya 2 mm 2 meter ya. Kayak fluida dinamis ini ya, belajar gini. Nah, gini ya. Ini katanya si torrentnya tuh awalnya terisi penuh sama air nih. Ntar, saya mau warnain dulu nih. Nah, ini keisi penuh misalnya sama air. Dia bocor pada bagian bawahnya. Nih misalnya bocor gitu. Jadi si airnya mah ngurangin, ya nggak? Saat gitu si airnya cuma tinggal setengahnya. Ya. Jadi volume torrent penuhnya berapa tuh? Volume penuhnya itu PR kuadrat. Luas alas kali tinggi ya. Jadi berapa tuh? 3,14. Diameternya kan 2, jari-jarinya 1 dong. Berarti 3,14 kali tingginya aja, ini tadi tingginya 2 kan tadi. Ya. Sorry, tingginya 2 ya. Udah bener ini. 6,28 meter kubik. Nah, yang bocor teh setengahnya katanya. Bocor itu separohnya bagi 2 aja. Ya 3,14 meter kubik. Nah,
Terus, jika kebocoran berhasil ditutup dan air toren sisa setengahnya, maka kebocoran terjadi berapa menit? Supaya jadi bocor setengahnya tuh ya, kita cari waktu pakai rumus Q sama dengan V per T. Berarti kita cari di sini T-nya berapa tuh? Ya, T-nya berarti sini sama dengan volume yang bocor ya bagi debit. Ini volume bocor maksudnya ya. Ini jangan bocor gini, saya tulisnya gini, V bocor, jadi biar sama itu ya. Volume penuh 6,28, volume bocor 3,14 separohnya. Berarti itu T kali 1000 aja ubah ke liter kan. 3140 liter dibagi 2 liter per menit. Ya, udah nanti kita dapat waktunya. T-nya berapa tuh? 1570 menit kan? Jadi jawaban yang tepat di sini yang B ya. Jelas ya? Nah, sekarang teks yang kelima buat soal nomor 17 sampai 20. Ceritanya gini ya. Jarak rumah Fizi ke sekolah itu adalah 2 km. Dan pelajaran pertama di sekolahnya dimulai pada pukul 7. Satu hari ia berangkat ke sekolah jam 6.15 dengan berjalan kaki. Setelah beberapa menit berjalan, Fizi tersadar bukunya tertinggal sehingga ia berjalan lebih cepat kembali ke rumah untuk ambil bukunya. Setelah itu, ia berangkat kembali ke sekolahnya dengan diantar oleh ayahnya menggunakan sepeda motor. Jadi bukunya ketinggalan, balik lagi nih dia. Terus balik lagi ke sekolah menggunakan sepeda motor. Nah, grafik berikut menunjukkan hubungan antara jarak Fizi dari rumahnya dengan lama waktu sejak ia berangkat pertama kali dari rumah. Nah, soal nomor 17, jika Fizi tidak kembali ke rumah untuk mengambil buku dan terus berjalan dengan kecepatan konstan seperti sebelum tersadar bukunya tertinggal, maka Fizi akan tiba di sekolah jam berapa? Ini mah tinggal jarak sama dengan kecepatan bagi waktu kan? S sama dengan V kali T ya. Nah, di sini jarak dari rumah ke sekolah T kan berapa tuh? 2000 km ya. Nah, 5 menit pertama di sini dia menempuh jarak 400 meter. Berarti kecepatannya ya, di sini kecepatan mah ini kayak fisika ya. Nggak terlalu susah kayak fisika mah. Jadi V-nya di sini sama dengan S bagi T aja. 400 bagi 5 tuh kan 80 ya. Terus jika terus berjalan ya, berarti ini kan 800 meter per menit, Bang. 800 meter per menit satuan dari CV-nya. Kok 800? Bukan 800, 80. Ya. Jadi, di sini kan jarak dari rumah ke sekolah T 2000. Ini sama dengan 80 kali T. Udah, gini doang. Cari ini nilai T-nya ya. Jadi T-nya 2 km itu kan 2000 meter. 200 bagi 8 itu 25 menit. Nah, kalau berangkat jam 6.15, berarti 25 menit kemudian jam berapa tuh? Jam 6.40 ya. Ini jam 6.40. Ada nggak jawabannya? Tuh yang B ya. Ntar ini nggak mau. Nah, ini yang B ya. Nah, soal nomor 18. Jika Fizi tiba di sekolah 30 menit sebelum pelajaran pertama dimulai, maka kecepatan sepeda motor saat pengantaran berapa? Nah, berarti kan sekolah teh mulainya jam 7 ya. Di sini. Nah, dari gambar grafik si Fizi teh berangkat lagi di menit ke-11 itu kan.
dia mulai berangkat lagi karena dia kan tadi bukunya sadar bukunya ketinggalan ya. Terus udah gitu dia jam 6.15 dia berangkat awalnya ya. Terus bukunya ketinggalan sehingga dia berjalan lebih cepat ke rumah. Nah udah gitu dia berangkat kembali ke sekolah dengan diantar oleh ayahnya menggunakan sepeda motor. Jadi pasti di menit ke-11 dia mulai berangkat lagi, soalnya si kecepatannya ini mulai naik ke atas gitu ya. Kayak fisika ini mah. Nah jadi waktu berangkat motor berapa tuh? Ini kan tiba 6.30 ya. 30 menit kan, 30 menit, 6.30. Berarti waktu untuk berangkat, waktu berangkatnya itu 15 menit. Iya kan? Terus 5 menit pertama dia menempuh jarak 400 meter. Oh, berarti ya udah aja kalau misalnya dari menit ke-11 ya. Coba ya dari menit ke-11. Waktu berangkat motornya kan yang sini. Waktu berangkat motornya jam berapa tuh? Ini waktu berangkat motor. Bentar ya, saya mikir dulu. Nah ini kan 15 menit. Durasi dia dari rumah ke sekolah. Nah dia jalan kaki dulu katanya ya. Balik lagi. Ngambil buku. Berarti proses itu selama 11 menit. Selama 11 menit. Jadi motornya berangkat jam 6.15 tambah 11 menit. Berangkat jam 6.26. Ya. Kecepatan motor saat pengantaran ya tinggal S sama dengan V kali T aja. Tadi kan jaraknya kan kita udah tahu ya. Jaraknya 2000. Sama dengan 2000 meter ya. V dikali waktunya. Berarti dari jam 6.26 ke 6.30 selisihnya 4 menit kan. Menit. Jadi V-nya nanti dalam satuan menit tuh berapa? Jadi 2000 bagi 4. Nah 500 meter per menit gitu ya. Ada nggak jawabannya jadi? Ini yang B ya. Lanjut lagi. Soal nomor 19. Jika sepeda motor memerlukan 1 liter bensin untuk setiap perjalanan 40 km, ya. Nah, maka bensin yang diperlukan untuk mengantar visi berapa? Nah, ini kan 1 liter 40 km. Sekolah si visi itu cuma 2 km. Berarti ini X gitu ya. Udah aja X-nya di sini. 2 km. Ya, 2 kali 1 gitu ya. Per 40. Ya, ini 1/20. 1/20 tuh ya 0,5. 0,05 liter gitu ya. Kaliin 1000 aja ubah ke cc itu. Jadi 1000 bagi 20 berapa tuh? 50 cc ya. Jadi jawabannya di sini yang C. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal yang ke-20, jika diameter roda sepeda motor itu adalah 60 cm, jari-jarinya berarti 30 cm ya. Nah, roda sepeda motor ayahnya berputar sebanyak berapa putaran? Ya udah di sini mah ingat aja jarak, itu sama dengan keliling kali jumlah putaran. Ya, baru kemarin di video yang geometri lingkaran saya bahas gitu ya. Jadi S sama dengan K kali N. Berarti jaraknya kan 2000 meter. Sama dengan 2pi, jari-jarinya hati-hati ya, ini diameter. Berarti jari-jarinya 30 cm. 30 cm diubah ke meter, berarti bagi 100 nih. Kali N, N-nya jumlah putarannya nih. Ini coret, terus ini coret nih jadi 1 ya. Jadi 1000 kali 10 berapa? Tinggal kali silang kan ini.
1000 kali 10, N-nya sama dengan 10.000 bagi 3 pi. Udah gini doang. Nah, jadi jawaban yang tepat di situ yang E ya.